Pernah gak sih kamu merasa udah berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan seseorang yang kamu suka, tapi tetap aja, dia kayaknya biasa aja? Atau bahkan, lebih parah lagi, dia kelihatan kayak gak terlalu ingat siapa kamu setelah pertemuan pertama. Padahal kamu udah rapi, udah ramah, udah sopan. Tapi kenapa ya? Kesan pertama itu gagal nempel di pikirannya? Nah, ini dia yang sering bikin orang bingung. Kesan pertama itu bukan cuma soal penampilan luar. Bukan cuma soal wangi parfum, cara berpakaian, atau senyum manis di awal perkenalan. Kesan pertama itu lebih dalam dari itu. Kadang, hal kecil yang kamu pikir gak penting, justru itu yang bikin dia ingat kamu terus. Bisa jadi caramu bicara, caramu mendengarkan, atau bahkan caramu bikin dia merasa dihargai saat pertama kali bertemu. Dan lucunya, banyak orang gak sadar kalau mereka sering mengulang kesalahan yang sama setiap kali mencoba menciptakan kesan pertama. Mereka fokus ke hal-hal yang terlalu dangkal, padahal yang bikin orang terkesan itu seringkali datang dari hal yang lebih manusiawi, lebih tulus, dan lebih nyata. Kita semua pengen terlihat menarik di mata orang lain, tapi sering lupa gimana caranya jadi berkesan. Jadi kalau kamu benar-benar pengen tahu gimana caranya bikin kesan pertama yang gak cuma nempel sebentar, tapi benar-benar tertanam dalam ingatannya, kamu ada di tempat yang tepat. Karena di sini kita gak akan bahas teori kosong. Kita akan bahas hal-hal nyata, yang bisa kamu terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, supaya kamu jadi pribadi yang bukan cuma menarik, tapi juga sulit dilupakan. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting banget untuk memahami bahwa kesan pertama itu bukan hasil dari satu momen besar yang dramatis. Kesan pertama terbentuk dari rangkaian kecil interaksi. Mulai dari cara kamu menyapa, sampai gimana ekspresi wajahmu saat dia bicara. Dari nada suaramu, sampai bahasa tubuhmu. Semua itu nyatu, membentuk sebuah persepsi utuh tentang dirimu di matanya. Dan yang menarik, kesan pertama itu biasanya terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, menurut beberapa penelitian, hanya butuh waktu 7 detik untuk seseorang membentuk persepsi awal tentang dirimu. 7 detik. Itu secepat kamu membuka pintu dan bilang, "Hai." Maka dari itu, setiap detik pertama itu harus kamu manfaatkan sebaik mungkin. Tapi jangan buru-buru panik. Justru disinilah seni dan strateginya. Kesan pertama yang kuat gak harus dibuat dengan cara yang berlebihan. Gak perlu kamu jadi orang lain. Kuncinya justru ada pada kejujuran yang kamu tampilkan, dibalut dengan kesadaran dan pengendalian diri yang tepat. Karena kesan yang paling kuat adalah yang paling otentik, bukan yang paling dibuat-buat. Sekarang, mari kita bicara soal kehadiran. Bukan cuma hadir secara fisik, tapi hadir secara mental dan emosional. Ketika kamu hadir sepenuhnya dalam sebuah pertemuan, orang akan merasakan energi itu. Dia akan merasa kamu benar-benar ada di sana, bukan sekadar tubuh yang duduk tapi pikiranmu melayang entah kemana. Dan percayalah, orang bisa membedakan mana yang hadir setengah hati, dan mana yang benar-benar memperhatikan. Kemudian, mari kita sentuh aspek yang sering dilupakan banyak orang, mendengarkan. Dalam banyak perkenalan, orang sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan selanjutnya, sampai lupa mendengarkan. Padahal, cara kamu mendengarkan bisa lebih berkesan daripada apapun yang kamu ucapkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan mata yang fokus, dengan anggukan kecil, dan senyum tulus itu menciptakan rasa dihargai yang luar biasa dalam hati lawan bicaramu. Seseorang akan lebih mengingat perasaan yang dia rasakan saat bersamamu, daripada mengingat kata-kata yang kamu ucapkan. Jadi fokuslah pada bagaimana kamu membuat dia merasa. Apakah dia merasa nyaman? Apakah dia merasa dihargai? Apakah dia merasa diterima? Kalau iya, maka kamu sudah selangkah lebih dekat untuk jadi pribadi yang sulit dilupakan. Dalam setiap pertemuan, orang cenderung mengingat dua hal, momen pertama dan momen terakhir. Maka penting banget buat memastikan kamu membuka perkenalan dengan baik, dan menutupnya dengan kesan hangat. Gak perlu terlalu dramatis, cukup dengan ucapan sederhana yang tulus, seperti, "Senang bisa ngobrol sama kamu, semoga kita bisa ketemu lagi," sambil tersenyum dan menjaga kontak mata. Hal kecil kayak gini bisa ninggalin jejak yang dalam banget di pikirannya. Tapi jangan lupa juga, kesan pertama yang kuat dibangun juga dari keautentikan. Kalau kamu terlalu mencoba jadi orang lain hanya demi terlihat menarik, lama-lama topeng itu akan jatuh. Dan saat itu terjadi,
dia akan merasa dikecewakan. Jadi daripada kamu tampil palsu, lebih baik jadi diri sendiri yang terbaik. Versi terbaik dari dirimu, bukan versi tiruan dari orang lain. Kita juga perlu bahas bahasa tubuh. Tanpa kata-kata, tubuhmu sudah lebih dulu berbicara. Cara kamu berdiri, posisi tanganmu, gerakan mata, semua itu menyampaikan pesan. Bahasa tubuh yang terbuka menunjukkan bahwa kamu percaya diri dan bersahabat. Sedangkan bahasa tubuh yang tertutup, seperti menyilangkan tangan atau menghindari kontak mata, bisa memberi kesan kamu sedang defensif atau tidak nyaman. Lalu, jangan remehkan kekuatan senyuman. Satu senyum tulus bisa membuka pintu yang paling tertutup sekalipun. Senyum membuatmu terlihat ramah, bisa dipercaya, dan menyenangkan. Tapi ingat, harus tulus. Senyuman palsu mudah terbaca, dan justru bikin kesan yang negatif. Kalau kamu memang merasa gugup, gak apa-apa. Akui saja pada diri sendiri, tarik napas, dan tersenyumlah. Itu cukup untuk mencairkan suasana. Kesan pertama juga dipengaruhi oleh intonasi dan ritme bicaramu. Jangan bicara terlalu cepat, karena itu bisa membuatmu terlihat gugup. Tapi juga jangan terlalu lambat, karena bisa terkesan membosankan. Temukan irama yang natural, tenang, tapi tetap berenergi. Suara yang jernih dan intonasi yang variatif akan membuat orang betah mendengarkanmu lebih lama. Satu hal lagi yang gak kalah penting, cara kamu memperkenalkan diri. Jangan hanya sebut nama, lalu diam. Tambahkan satu kalimat pendek yang bisa jadi jembatan percakapan. Misalnya, "Hai, saya Andi. Saya suka banget ngulik kopi di waktu senggang." Kalimat tambahan ini bisa memancing rasa penasaran dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih dalam. Dan kalau kamu bisa menambahkan sedikit humor yang ringan dan tepat sasaran, itu nilai tambah yang besar. Humor menunjukkan bahwa kamu santai, tidak terlalu kaku, dan menyenangkan. Tapi hati-hati, jangan sampai humormu menyinggung atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Humor yang baik adalah yang bisa bikin senyum, tanpa harus merendahkan siapapun. Salah satu faktor kunci lain dalam menciptakan kesan pertama yang kuat adalah penyesuaian situasi. Banyak orang terlalu fokus pada dirinya sendiri, sampai lupa melihat konteks pertemuan itu. Apakah kamu bertemu di suasana yang santai atau formal? Apakah dia sedang terlihat ceria, atau justru lelah setelah aktivitas panjang? Sensitivitas terhadap suasana hati dan kondisi lawan bicara akan membantu kamu menentukan sikap dan pendekatan yang tepat. Orang yang peka terhadap situasi biasanya meninggalkan kesan yang lebih dalam. Karena mereka tidak hanya berbicara, tapi juga memahami. Mereka tahu kapan harus bicara lebih banyak, dan kapan cukup mendengarkan. Mereka tahu kapan harus memberi ruang, dan kapan harus mengisi suasana. Dan semua itu datang dari kemampuan untuk merasakan suasana dengan baik. Di sisi lain, ada satu hal yang sangat penting, tapi sering dilupakan. Konsistensi antara apa yang kamu katakan dan apa yang kamu tampilkan. Ketika kata-kata dan ekspresimu selaras, orang akan percaya padamu. Tapi saat kamu bilang, "Saya senang bisa kenal kamu," dengan wajah datar dan pandangan kosong, ucapanmu kehilangan makna. Keselarasan antara isi hati, ucapan, dan gerak tubuh adalah kunci dari kredibilitas. Lalu, kita bicara soal energi. Energi yang kamu bawa dalam pertemuan pertama akan sangat menentukan. Energi bukan berarti harus heboh atau terlalu semangat, tapi lebih kepada getaran yang kamu pancarkan. Apakah kamu membawa energi positif yang hangat, atau energi gugup yang kaku? Apakah kamu membuat orang merasa rileks saat bersamamu, atau justru merasa ingin segera menyudahi percakapan? Orang akan lebih mudah mengingatmu jika kamu membawa energi yang nyaman. Dan energi itu muncul dari pikiran dan perasaanmu sendiri. Kalau kamu merasa nyaman dengan dirimu, maka orang lain juga akan merasa nyaman di dekatmu. Tapi kalau kamu terlalu banyak memikirkan, apakah aku cukup menarik? Maka energi itu akan berubah jadi kecanggungan, dan itu bisa dirasakan lawan bicaramu. Penting juga untuk menanamkan dalam diri bahwa kamu bukan sedang mencoba menjual diri. Kamu hanya sedang memperkenalkan dirimu sebagaimana adanya. Jadi hilangkan tekanan untuk terlihat sempurna. Karena kesan pertama yang baik tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari ketulusan yang membekas. Kadang,
Hal yang membuat seseorang sulit dilupakan justru datang dari sisi ketidaksempurnaannya yang jujur. Mungkin dia sedikit canggung, tapi caranya tertawa itu menular. Mungkin dia agak bingung merangkai kata, tapi pandangannya tulus dan niatnya terasa. Hal-hal seperti itu, meski sederhana, justru bisa lebih menempel dalam ingatan daripada keanggunan yang terlalu dibentuk. Sekarang, mari kita bahas tentang rasa percaya diri. Tapi bukan percaya diri yang sombong, atau yang dibuat-buat. Kita bicara soal rasa nyaman menjadi diri sendiri. Percaya bahwa kamu punya nilai, punya cerita, punya hal menarik yang bisa dibagikan. Ketika kamu memiliki rasa itu di dalam dirimu, kamu gak akan lagi merasa harus bersaing atau membuktikan sesuatu di pertemuan pertama. Rasa percaya diri itu bukan soal kamu bicara paling banyak, atau kamu jadi pusat perhatian. Kadang justru orang yang tenang, yang gak banyak bicara tapi tahu kapan menyela dan kapan diam, bisa jauh lebih berkesan. Karena kepercayaan diri sejati itu diam, tapi kuat. Tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya terasa. Lalu, mari kita sentuh topik yang kadang membuat orang ragu. Bagaimana kalau aku introvert? Apakah aku tetap bisa membuat kesan pertama yang kuat? Jawabannya, tentu bisa. Kesan pertama bukan milik mereka yang cerewet atau ekstrovert. Justru orang yang tenang dan memperhatikan dengan saksama seringkali meninggalkan kesan yang lebih mendalam. Kamu gak perlu mengubah kepribadianmu. Yang perlu kamu lakukan adalah memaksimalkan kekuatan alami dari dirimu. Kalau kamu orang yang cenderung tenang, maka manfaatkan itu untuk hadir sebagai pendengar yang bijak. Kalau kamu lebih nyaman menanggapi daripada memulai, maka pastikan tanggapanmu punya bobot dan menunjukkan ketertarikan yang nyata. Dan ingat, rasa gugup adalah hal yang wajar. Bahkan orang yang paling percaya diri pun bisa merasa gugup saat pertemuan pertama. Yang penting adalah bagaimana kamu mengelola kegugupan itu. Jangan dilawan, cukup diterima. Tarik napas, rilekskan bahu, dan biarkan dirimu merasakan momen itu secara utuh. Salah satu trik sederhana yang bisa membantu adalah dengan memusatkan perhatianmu pada orang yang kamu ajak bicara, bukan pada dirimu sendiri. Ketika perhatianmu tertuju pada dia, kamu jadi lebih hadir. Kamu bisa menangkap bahasa tubuhnya, mendengar dengan lebih baik, dan merespons dengan lebih tepat. Dan ketika kamu benar-benar hadir, orang bisa merasakannya, dan itu akan jadi kesan pertama yang sangat kuat. Coba kita bayangkan sebuah skenario nyata. Kamu bertemu seseorang di acara reuni atau seminar. Kamu menyapa dengan senyum tulus, lalu memperkenalkan diri. Kamu tidak terburu-buru menjelaskan semua tentang dirimu. Tapi kamu tanya dulu tentang dia, kamu dengarkan, kamu tanggapi dengan tulus. Di momen itu, kamu mungkin hanya bicara sedikit. Tapi dia akan pulang dari acara itu dengan mengingat kamu sebagai orang yang menyenangkan untuk diajak bicara. Nah, itulah kekuatan dari pendekatan yang lembut tapi penuh makna. Banyak orang ingin membuat kesan pertama dengan tampil mencolok. Tapi yang seringkali berhasil justru mereka yang tahu cara hadir dengan sederhana, tapi menyentuh. Jangan juga lupakan kekuatan kata-kata yang sopan dan penuh penghargaan. Bahasa yang baik adalah cerminan hati yang baik. Kalau kamu berbicara dengan nada yang menghormati, dengan kalimat yang tidak menyinggung, maka kamu sedang menciptakan atmosfer yang hangat. Dan orang akan mengingatmu sebagai seseorang yang membawa rasa aman. Dan satu hal lagi, jangan pernah meremehkan dampak dari ketulusan. Ketulusan itu punya daya yang luar biasa. Saat kamu benar-benar tulus dalam menyapa, dalam menanggapi, dan dalam berinteraksi, semua itu akan meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada kamu mencoba tampil sempurna tapi palsu. Bahkan ketika pertemuan pertama itu singkat, kalau kamu tulus dan hadir sepenuhnya, maka kesan itu akan tertanam. Dan saat suatu hari kalian bertemu lagi, dia gak perlu berpikir dua kali untuk mengingatmu. Karena kamu bukan cuma sekadar orang yang pernah lewat dalam hidupnya, tapi seseorang yang sempat membuat dia merasa diperhatikan. Mari kita bahas hal yang lebih subtil, aroma. Ya, hal sederhana seperti aroma tubuh atau wangi yang melekat di pakaian bisa menjadi salah satu elemen paling kuat dalam membentuk memori. Otak manusia punya kemampuan mengaitkan bau dengan emosi dan ingatan. Itulah mengapa seseorang bisa tiba-tiba mengingat seseorang hanya karena mencium aroma tertentu. Jadi, memilih wangi yang sesuai dengan kepribadianmu dan tidak terlalu menyengat bisa jadi nilai tambah besar dalam menciptakan kesan pertama.
Tapi jangan sampai berpikir bahwa aroma yang kuat akan memperkuat kesan. Justru sebaliknya. Aroma yang terlalu tajam, terlalu mencolok, atau bahkan menutupi ruang bisa membuat orang tidak nyaman. Yang kamu butuhkan adalah aroma yang lembut, bersih, dan khas. Sesuatu yang ketika tercium lagi di lain waktu, bisa membangkitkan memori tentang kehadiranmu. Selain aroma, mari kita bicara soal waktu. Banyak orang berpikir bahwa untuk membuat kesan pertama yang tak terlupakan, mereka harus berlama-lama bersama orang tersebut. Padahal kenyataannya, kesan yang paling kuat bisa tercipta dalam waktu yang sangat singkat, asalkan momen itu padat makna. Jadi bukan soal berapa lama kamu bersamanya, tapi seberapa dalam interaksi yang terjadi. Seseorang bisa berbincang selama sejam penuh tapi tak satu pun kata yang membekas. Tapi seseorang yang hanya sempat ngobrol 5 menit dengan penuh kehangatan dan ketulusan, bisa meninggalkan bekas di hati. Disinilah pentingnya kualitas interaksi. Bukan panjangnya durasi, tapi kualitas pertemuan itu sendiri yang menentukan apakah kamu akan dikenang atau dilupakan. Mari juga kita bahas soal keunikan. Apa yang membuat kamu berbeda dari yang lain? Apa sisi unik dari dirimu yang bisa kamu munculkan secara natural tanpa harus berusaha keras? Keunikan itu bisa datang dari gaya bicaramu, dari kebiasaan kecilmu, atau bahkan dari cara pandangmu terhadap sesuatu. Kalau kamu bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda tapi tetap otentik, maka kamu akan lebih mudah dikenang. Dan keunikan itu gak harus aneh atau mencolok. Bisa saja kamu punya cara tertentu saat menyapa orang, seperti selalu mengangkat alis dan tersenyum lebar. Atau kamu punya cara tertawa yang khas, atau gaya bahasa yang sopan tapi jenaka. Hal-hal kecil ini bisa jadi ciri khasmu, dan membuat orang mengingatmu sebagai pribadi yang beda tapi menyenangkan. Tapi hati-hati juga. Jangan sampai terlalu fokus pada ingin terlihat unik, sampai kamu kehilangan jati dirimu. Ingat, yang paling berkesan itu justru ketika kamu menjadi versi paling tulus dari dirimu. Jangan terjebak pada pencitraan. Karena pencitraan itu lelah, dan biasanya cepat runtuh. Tapi ketika kamu membangun hubungan dari ketulusan, kamu gak perlu repot menjaga kesan, karena kesan itu akan menjaga dirinya sendiri. Sekarang kita bahas tentang bagaimana kamu menanggapi pujian atau perhatian di pertemuan pertama. Banyak orang merasa kikuk saat dipuji. Ada yang merespons dengan terlalu merendah, ada juga yang malah jadi over proud. Respon terbaik sebenarnya cukup sederhana. Terima pujian itu dengan senyum dan ucapan terima kasih. Itu menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri, tanpa jadi sombong ataupun minder. Cara kamu menanggapi pujian juga menunjukkan seberapa dewasa kamu dalam memandang dirimu sendiri. Orang yang bisa menerima pujian dengan elegan biasanya dianggap lebih menarik, karena mereka terlihat percaya diri, tidak defensif, dan memiliki pengendalian diri yang baik. Dan semua itu adalah elemen penting dalam membangun kesan yang mendalam. Lalu bagaimana jika pertemuan pertama itu terjadi dalam suasana yang tidak ideal? Misalnya kamu sedang lelah, tidak siap, atau dalam kondisi hati yang kurang baik. Apa yang harus kamu lakukan agar tetap bisa memberi kesan yang baik? Jawabannya adalah, cukup hadir dengan niat yang tulus. Kamu tidak perlu memaksakan diri jadi ceria kalau memang sedang tidak mampu. Tapi kamu bisa tetap menjaga sikap sopan, tetap memperhatikan, dan tidak membebani lawan bicara dengan energi negatif. Karena dalam banyak kasus, orang lebih menghargai ketulusan yang sederhana daripada kepalsuan yang menghibur. Kalau kamu jujur dalam membawa diri, meski dengan ekspresi yang lebih tenang, itu tetap bisa meninggalkan kesan yang kuat. Yang penting adalah kamu tidak mengalihkan rasa lelah atau mood burukmu menjadi sikap yang tidak sopan. Satu hal yang juga perlu dibahas, bagaimana cara membuat kesan pertama yang baik melalui pesan teks atau media sosial? Karena zaman sekarang, seringkali perkenalan pertama itu tidak terjadi secara langsung. Bisa saja kamu kenalan lewat DM, aplikasi, atau grup diskusi. Nah, kesan pertama digital juga punya kekuatan yang besar, dan kamu harus cermat dalam menjalaninya. Saat berkenalan lewat tulisan, kata-kata menjadi sangat penting. Pilihlah bahasa yang sopan, tapi tetap ringan. Jangan terlalu formal, tapi juga jangan terlalu santai apalagi frontal. Tunjukkan ketertarikanmu dengan cara yang elegan, bukan dengan gombalan murahan atau komentar fisik yang terlalu cepat. Berikan ruang untuk percakapan berkembang secara alami.
Perhatikan juga waktu dan frekuensi membalas pesan. Terlalu cepat bisa terkesan terburu-buru, terlalu lambat bisa terkesan tidak peduli. Temukan ritme yang menunjukkan bahwa kamu menghargai waktunya, tanpa harus terlihat terlalu ngejar. Dan ketika kamu merasa suasana mulai nyaman, jangan langsung mengajak bertemu. Bangun dulu rasa aman dan saling percaya. Karena dari situ, pertemuan pertama secara langsung akan lebih bermakna. Lalu, jangan takut untuk menunjukkan sedikit sisi pribadi. Bukan berarti kamu harus langsung bercerita panjang lebar tentang hidupmu, tapi cukup beri sentuhan kecil yang menunjukkan siapa kamu. Misalnya, saat membalas pesan, kamu bisa sisipkan kalimat ringan seperti, "Aku orangnya suka banget suasana hujan," atau "Aku kadang terlalu semangat kalau ngomongin hal-hal kecil." Kalimat seperti ini memberi warna dalam komunikasi. Saat akhirnya kamu bertemu secara langsung setelah berkenalan via online, yang paling penting adalah menyelaraskan harapan dengan kenyataan. Jangan mengubah dirimu hanya karena ingin cocok dengan citra yang kamu bangun di teks. Justru, tunjukkan bahwa kamu konsisten. Bahwa kamu tetap menjadi diri yang sama, baik di layar maupun di dunia nyata. Dan kalau kamu berhasil membuat orang merasa bahwa kamu adalah pribadi yang tulus, konsisten, dan menyenangkan baik secara online maupun offline, maka kamu bukan cuma berhasil menciptakan kesan pertama, tapi kamu sudah meletakkan fondasi untuk hubungan yang jauh lebih dalam. Sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa, kontak mata. Kontak mata yang tepat bisa menjadi alat komunikasi paling kuat dalam menciptakan kesan pertama. Tanpa berkata apapun, mata bisa menyampaikan rasa percaya diri, rasa hormat, bahkan ketertarikan. Tapi yang seringkali terjadi, banyak orang justru menghindari kontak mata karena merasa canggung. Padahal, kontak mata yang baik bukan berarti kamu harus menatap orang terus-menerus tanpa berkedip. Itu malah bisa membuat suasana jadi tidak nyaman. Kontak mata yang efektif adalah yang natural. Cukup tatap mata lawan bicara saat dia sedang berbicara, lalu sesekali alihkan pandangan, lalu kembali lagi. Ritme seperti ini membuat interaksi terasa hidup dan nyaman. Dan menariknya, orang akan lebih mudah mempercayai kamu ketika kamu mampu menjaga kontak mata yang baik. Karena secara bawah sadar, itu menunjukkan bahwa kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu terlihat terbuka, jujur, dan tulus. Sebaliknya, jika kamu terus menunduk, menatap ke kiri kanan, atau fokus ke ponsel saat berbicara, maka lawan bicaramu bisa merasa tidak dihargai. Selain kontak mata, ada juga aspek penting lain yang sering diabaikan, pilihan kata. Kata-kata yang kamu pilih saat perkenalan bisa mencerminkan banyak hal tentang siapa dirimu. Apakah kamu orang yang kalem? Apakah kamu ramah? Apakah kamu suka bercanda? Semuanya bisa tercermin dari gaya bicaramu. Maka dari itu, pilihlah kata-kata yang sopan tapi tetap santai, yang memperlihatkan karakter aslimu tanpa dibuat-buat. Misalnya, jika kamu ingin bertanya, jangan hanya sekadar, "Kamu kerja di mana?" Tapi kamu bisa ubah menjadi, "Wah, kayaknya kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini. Lagi banyak proyek, ya?" Kalimat seperti itu lebih hangat, lebih terbuka, dan menunjukkan bahwa kamu memperhatikan. Ini membuat percakapan terasa lebih akrab sejak awal. Kita juga harus membicarakan soal bahasa tubuh yang aktif dan responsif. Saat sedang mendengarkan, jangan hanya diam. Tunjukkan bahwa kamu terlibat dalam pembicaraan itu. Bisa dengan mengangguk kecil, memberikan senyuman ketika lawan bicara cerita sesuatu yang lucu, atau mengucapkan tanggapan singkat seperti, "Iya, bener juga ya," atau, "Wah, menarik banget itu." Respon-respon kecil ini memperlihatkan bahwa kamu hadir secara emosional dalam percakapan. Dan ini sangat penting untuk menciptakan ikatan awal. Orang tidak suka bicara sendirian. Tapi ketika mereka merasa kamu mendengarkan dan merespon, mereka akan merasa dihargai. Dan rasa dihargai adalah salah satu alasan kenapa seseorang bisa mengingatmu lebih lama. Sekarang mari kita bahas satu hal yang mungkin tidak banyak dibicarakan. Cara kamu berpamitan di akhir pertemuan pertama. Banyak orang fokus hanya pada awal pertemuan, bagaimana menyapa, bagaimana memulai. Tapi mereka lupa, penutupan juga sangat menentukan. Akhir yang hangat bisa membuat seluruh pertemuan itu dikenang dengan lebih positif. Jadi, saat kamu harus berpamitan, jangan hanya bilang, "Oke, saya duluan ya."
Cobalah tambahkan sedikit sentuhan personal seperti, "Terima kasih ya buat obrolannya, senang banget bisa ketemu hari ini." Atau, "Aku harap kita bisa ngobrol lagi lain kali, kamu orangnya enak banget diajak diskusi." Kalimat seperti ini ringan, tapi mengikat. Dia akan pulang dengan membawa rasa positif tentang pertemuan tadi. Lalu bagaimana kalau ternyata kamu melakukan kesalahan kecil di pertemuan pertama? Misalnya kamu terlalu gugup, atau ada ucapanmu yang kurang tepat. Jangan terlalu keras menyalahkan diri sendiri. Yang penting adalah bagaimana kamu merespon kesalahan itu. Kalau kamu bisa menunjukkan sikap dewasa, misalnya dengan tersenyum dan bilang, "Maaf ya, aku kadang suka kebawa grogi kalau ketemu orang baru," justru itu bisa membuatmu terlihat lebih manusiawi dan jujur. Orang tidak mencari kesempurnaan. Justru ketika kamu bisa menunjukkan sisi rapuhmu tanpa kehilangan harga diri, itu bisa memperkuat koneksi. Karena di balik semua kesan yang kamu coba bangun, yang paling dicari adalah rasa keterhubungan yang nyata. Dan itu tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari keaslian. Kita juga harus bicara soal ekspresi wajah. Wajahmu adalah cermin dari apa yang kamu rasakan. Maka penting untuk menyadari ekspresi yang kamu bawa dalam pertemuan pertama. Jangan terlalu kaku, tapi juga jangan terlalu banyak gimmick. Biarkan wajahmu mengekspresikan apa yang kamu rasakan dengan jujur dan tenang. Ketika kamu benar-benar menikmati percakapan, wajahmu akan memancarkan rasa nyaman itu. Ketika kamu tertarik, matamu akan berbinar. Ketika kamu senang, senyummu akan terlihat tulus. Dan semua itu, meski tidak kamu sadari, akan terekam kuat dalam ingatan lawan bicaramu. Karena manusia lebih mudah mengingat ekspresi wajah daripada kata-kata. Ada satu hal lagi yang sangat penting untuk kamu ingat. Jangan berharap terlalu cepat. Kesalahan terbesar dalam membangun kesan pertama adalah ketika kamu ingin hasil instan. Kamu ingin langsung disukai, langsung dekat, langsung dianggap spesial. Padahal perkenalan adalah proses. Kamu bisa menanam benih, tapi butuh waktu agar tumbuh dan berkembang. Jadi, biarkan pertemuan pertama itu menjadi awal yang manis. Tidak perlu memaksakan perasaan. Fokus saja pada menciptakan pengalaman menyenangkan. Jika dia merasa nyaman, dia akan mengingatmu. Dan ketika ada kesempatan bertemu lagi, dia tidak akan merasa ragu untuk membuka percakapan lagi. Dalam banyak kasus, kesan pertama yang membekas justru datang dari pertemuan yang terasa ringan, tanpa tekanan, dan tanpa ekspektasi besar. Karena dalam suasana seperti itulah kamu bisa tampil secara natural, tanpa harus membuktikan apa-apa. Dan itulah yang paling diingat. Terakhir, mari kita bicara soal waktu yang tepat untuk menghubungi lagi setelah pertemuan pertama. Ini juga bagian penting dari strategi membangun kesan lanjutan. Jangan terlalu cepat, karena bisa terkesan terburu-buru. Tapi juga jangan terlalu lama, karena bisa kehilangan momentum. Idealnya, kamu bisa mengirim pesan ringan 1 atau 2 hari setelah pertemuan. Pesannya gak perlu panjang atau serius. Cukup sesuatu seperti, "Hai, makasih buat obrolan kemarin ya, seru banget. Aku masih kepikiran soal cerita kamu tentang." Isi dengan topik yang kalian bahas. Pesan seperti ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan dan tidak hanya basa-basi. Dan yang lebih penting, ini membuka peluang untuk percakapan lanjutan tanpa tekanan. Ketika kamu sudah tahu cara membuka percakapan dengan ringan, merespon dengan bijak, menjaga kesopanan, dan menunjukkan ketulusan, maka kamu sudah memiliki semua senjata utama untuk menciptakan kesan pertama yang sulit dilupakan. Banyak orang gak sadar kalau persiapan sebelum pertemuan pertama bisa menentukan bagaimana kesan yang akan mereka tinggalkan. Persiapan ini bukan cuma soal pakaian atau penampilan fisik, tapi juga persiapan mental. Saat kamu datang dalam kondisi hati yang kalut, terburu-buru, atau masih terganggu oleh hal lain, maka energi itu bisa terpancar dan memengaruhi seluruh suasana pertemuan. Sebelum bertemu, coba ambil waktu sebentar untuk tenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam, fokuskan pikiranmu, dan niatkan dalam hati. Saya ingin membuat momen ini menyenangkan, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk dia. Niat yang positif seperti ini akan membentuk energi baik yang akan kamu bawa sepanjang pertemuan. Orang mungkin gak bisa membaca isi pikiranmu, tapi mereka bisa merasakan energimu. Kita juga perlu membahas tentang nilai. Ya,
Nilai diri yang kamu bawa dalam perkenalan pertama. Ini bukan soal berapa uang yang kamu punya, seberapa populer kamu di media sosial, atau prestasi yang pernah kamu raih. Nilai di sini adalah apa yang kamu tunjukkan dari dalam dirimu. Apakah kamu orang yang menghargai waktu? Apakah kamu bisa dipercaya? Apakah kamu punya integritas? Nilai-nilai ini akan tercermin dalam tutur kata, gestur, dan cara kamu memperlakukan orang lain. Ketika kamu datang dengan membawa nilai-nilai yang positif, orang akan merasa bahwa kamu bukan hanya menarik, tapi juga layak untuk dihargai. Dan itu akan menciptakan kesan yang lebih dalam daripada sekadar menarik secara fisik. Lalu, mari kita bicara tentang cerita. Ya, cerita. Salah satu cara terbaik untuk membuat seseorang terhubung denganmu di pertemuan pertama adalah melalui cerita kecil yang kamu bagikan. Bukan cerita yang terlalu panjang atau terlalu pribadi, tapi cukup cerita ringan yang bisa menunjukkan kepribadianmu. Misalnya, saat kamu sedang membicarakan hobi, kamu bisa cerita singkat. Dulu aku pernah iseng ikut kelas menggambar, padahal aku gak bisa gambar sama sekali. Tapi ternyata justru dari situ aku belajar untuk lebih sabar. Cerita seperti ini ringan, tapi punya kedalaman. Dia menunjukkan sisi lucu, jujur, dan reflektif dari dirimu, dan itu sangat berkesan. Cerita membuatmu lebih manusiawi. Karena lewat cerita, kamu tidak hanya berbagi fakta, tapi juga berbagi rasa. Dan rasa adalah jembatan menuju koneksi yang lebih kuat. Bahkan jika orang lain tidak mengalami hal yang sama, mereka tetap bisa merasakan emosi yang kamu alami dalam cerita itu. Dan dari situ, ikatan bisa terbentuk secara alami. Kita juga harus bahas soal kehadiran emosional. Apa maksudnya? Kehadiran emosional adalah kemampuan untuk hadir dengan penuh perasaan di setiap momen. Bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Ketika kamu benar-benar terhubung secara emosional, kamu akan tahu kapan harus diam, kapan harus bertanya, dan kapan harus memberi dukungan, meski hanya dengan tatapan atau senyuman. Kesan pertama yang membekas seringkali lahir dari momen-momen emosional kecil ini. Momen di mana kamu menunjukkan empati. Misalnya, saat dia bercerita tentang hari yang melelahkan, kamu tidak langsung mengganti topik, tapi cukup berkata, "Wah, pasti capek banget ya. Tapi kamu hebat sih, masih bisa senyum begini." Kalimat seperti ini sederhana, tapi dampaknya bisa dalam. Ada juga hal penting yang sering luput. Jangan menginterupsi. Kadang kita terlalu semangat ingin menanggapi, sampai tanpa sadar kita memotong pembicaraan. Padahal, orang merasa dihargai ketika mereka bisa menyelesaikan apa yang ingin mereka katakan. Belajarlah menahan diri. Biarkan dia selesai, baru kamu tanggapi. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu elemen paling kuat dalam menciptakan kesan, kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu memikat, bukan karena mereka terlihat lemah, tapi karena mereka terasa dekat. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri. Mereka tidak sibuk menonjolkan pencapaian. Tapi justru dari ketenangan dan sikap menghargai orang lain itulah mereka terlihat istimewa. Misalnya, ketika kamu diajak bicara oleh seseorang yang baru kamu kenal, kamu tidak memamerkan pencapaianmu, tapi kamu bertanya tentang kehidupannya. Kamu memberi ruang untuk dia berbagi. Dan ketika dia bercerita, kamu mendengarkan dengan tulus, tidak menghakimi, dan tidak merasa lebih tinggi. Dalam diam, kamu sedang membangun rasa hormat yang dalam. Kesan pertama yang kuat juga bisa tercipta dari hal kecil yang kamu lakukan untuk orang lain, meski itu tidak diminta. Misalnya, saat kalian jalan bersama dan kamu membantu bukakan pintu, atau kamu dengan refleks menawarkan tempat duduk, atau bahkan sekadar mengingat nama dan mengucapkannya lagi di akhir pertemuan. Tindakan-tindakan kecil ini menunjukkan bahwa kamu memperhatikan, dan perhatian itu sangat berarti. Sekarang mari kita bahas sudut pandang dari sisi orang yang kamu temui. Coba kamu posisikan dirimu sebagai orang yang sedang menilai kesan pertama dari orang lain. Apa yang biasanya membuatmu tertarik? Apa yang membuatmu merasa nyaman? Apa yang membuatmu ingin lanjut ngobrol? Ketika kamu bisa melihat dari sudut pandang lawan bicara, kamu akan lebih mudah menyusun sikap yang tepat. Sebagai contoh, kamu tentu pernah bertemu seseorang yang terlalu dominan, terlalu cepat mengambil alih percakapan, atau terlalu banyak bicara soal dirinya sendiri.
Bandingkan dengan orang yang membuatmu merasa tenang, yang tertarik pada ceritamu, dan yang bisa membuatmu tertawa tanpa membuatmu merasa direndahkan. Siapa yang lebih berkesan? Ketika kamu bisa mengamati itu semua, maka kamu akan tahu bahwa membuat kesan pertama bukan soal tampil mencolok, tapi soal bagaimana kamu membuat orang merasa. Dan kalau kamu bisa membuat dia merasa nyaman, dihargai, dan diperhatikan, maka kamu akan sulit dilupakan. Jangan lupakan juga pentingnya keautentikan dalam jangka panjang. Mungkin kamu berhasil menciptakan kesan pertama yang hebat. Tapi kalau itu hanya topeng, maka topeng itu akan cepat hancur. Dan ketika itu terjadi, kecewa yang ditinggalkan jauh lebih besar daripada jika kamu tampil biasa-biasa saja sejak awal. Maka lebih baik kamu bangun kesan pertama yang sesuai dengan dirimu. Tidak perlu berlebihan, tapi cukup kuat, cukup hangat, cukup jujur. Karena kesan pertama terbaik adalah yang mampu membuka pintu, tapi juga memberi ruang untuk hubungan tumbuh secara alami. Satu hal yang jarang dibahas, tapi sangat penting untuk menciptakan kesan yang tahan lama, adalah konsistensi setelah pertemuan pertama. Ingat, kesan pertama memang sangat penting, tapi bukan satu-satunya momen yang menentukan. Bahkan, kalau kamu berhasil memberi kesan pertama yang positif, tapi kemudian tidak pernah muncul lagi atau bersikap berbeda di pertemuan berikutnya, maka kesan itu bisa cepat pudar atau berubah menjadi kecewa. Oleh karena itu, setelah pertemuan pertama, kamu perlu memperkuat kesan yang sudah kamu tanamkan. Tidak perlu berlebihan, cukup dengan menjaga komunikasi ringan, hadir di momen-momen kecil, dan menunjukkan bahwa kamu tetap peduli tanpa harus mengejar. Inilah bentuk kehadiran yang tidak mengganggu, tapi tetap terasa. Dan dari sinilah rasa percaya mulai tumbuh. Contoh sederhana, jika kamu tahu dia akan menjalani hari penting, entah itu wawancara kerja, presentasi, atau acara keluarga, kirimkan pesan singkat, "Semangat ya hari ini, semoga semuanya lancar." Pesan seperti ini kelihatannya sepele, tapi bisa sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa kamu ingat, kamu peduli, dan kamu ingin yang terbaik untuknya. Dan ini bisa memperkuat impresi yang sudah kamu bangun di awal. Satu hal yang juga harus kamu pahami adalah bahwa kesan pertama tidak selalu harus tentang menjadi orang yang paling pintar, paling lucu, atau paling menarik. Kadang, justru orang yang paling jujur, paling tenang, dan paling konsistenlah yang paling mudah dikenang. Karena manusia lebih mudah merasa nyaman dengan mereka yang tidak membuatnya merasa perlu bersaing. Orang yang tenang, yang tidak mencoba menguasai suasana, tapi tahu kapan harus hadir, seringkali lebih berkesan daripada mereka yang terlalu ingin menonjol. Kesan yang kuat tidak selalu datang dari suara paling keras, tapi seringkali dari ketenangan yang membuat orang merasa aman. Dan rasa aman itu langka, justru karena itu sangat berharga. Mari kita bahas juga bagaimana kamu bisa melatih dirimu sehari-hari agar terbiasa menciptakan kesan positif, bahkan sebelum kamu bertemu dengan orang yang kamu sukai. Karena kemampuan menciptakan kesan itu bukan cuma untuk satu momen spesial, tapi bisa jadi bagian dari gaya hidupmu. Kamu bisa memulainya dengan menjadi orang yang punya sikap positif terhadap siapapun, tidak hanya kepada mereka yang kamu suka, tapi juga kepada orang asing, teman kerja, bahkan kasir di minimarket. Kebiasaan memberi senyum saat menyapa, menjaga tutur kata, dan mendengarkan orang dengan penuh perhatian, akan membuat kamu jadi pribadi yang secara alami menarik. Karena pada dasarnya, orang yang memperlakukan semua orang dengan hormat akan selalu memiliki daya tarik yang kuat. Dan tanpa disadari, kamu sedang melatih dirimu untuk selalu meninggalkan kesan yang baik di setiap interaksi. Dan ini juga berlaku dalam dunia digital. Saat kamu berinteraksi di media sosial, apa yang kamu posting, bagaimana kamu membalas komentar, dan cara kamu menulis status, semua itu mencerminkan siapa dirimu. Banyak orang salah paham bahwa media sosial adalah ruang bebas tanpa aturan. Padahal justru di sana, kamu bisa menciptakan citra yang baik atau sebaliknya, menghancurkan kesan baik hanya dengan satu kalimat kasar. Oleh karena itu, bangunlah citra yang konsisten. Bukan berarti kamu harus selalu tampil sempurna, tapi cukup dengan tetap sopan, tidak mudah memicu konflik, dan berbagi hal-hal yang bernilai. Saat seseorang mencari tahu tentangmu setelah pertemuan pertama, dan yang dia temukan adalah jejak digital yang positif, maka kesan pertamanya akan makin kuat dan membekas. Sekarang mari kita bahas tentang keaslian dalam cerita dan emosi. Salah satu hal yang membuat seseorang dikenang bukan hanya karena dia hebat dalam berbicara,
tapi karena dia mampu menyampaikan emosi dengan tulus. Emosi yang tulus itu menular. Ketika kamu bercerita dengan mata yang bersinar, dengan senyum yang lembut, atau dengan tawa yang spontan, itu semua menciptakan getaran di hati orang yang mendengarkan. Dan kamu tidak perlu menunggu momen besar untuk menampilkan emosi ini. Bahkan ketika kamu bercerita tentang hal-hal biasa seperti perjalanan ke tempat kerja, pengalaman memesan makanan online, atau kenangan kecil masa kecil, jika disampaikan dengan rasa, itu bisa terasa menyentuh. Karena yang orang cari dalam pertemuan pertama bukan hanya informasi, tapi rasa. Kesan yang membekas tidak selalu datang dari percakapan yang dalam atau topik yang berat. Kadang, percakapan yang ringan tapi mengandung rasa, bisa lebih lama tinggal di hati. Seperti ketika kamu berkata, "Kadang aku ngerasa tenang banget cuma dengan dengar suara hujan sambil minum teh." Kalimat ini sederhana, tapi menyampaikan ketenangan, kedalaman, dan sisi personal dari dirimu. Orang suka mengenang momen yang membuat mereka merasa tenang, diterima, dan bisa jadi diri sendiri. Kalau kamu bisa menciptakan suasana seperti itu di pertemuan pertama, maka kamu sudah menang banyak. Karena bukan hanya kamu yang akan dikenang, tapi juga perasaan yang kamu ciptakan. Kita juga perlu membahas tentang kerentanan. Banyak orang takut menunjukkan kelemahan karena khawatir dianggap lemah. Padahal, menunjukkan sisi rapuh kita justru bisa menjadi kekuatan. Tentu, kamu harus tahu kapan dan sejauh mana kamu bisa membukanya. Tapi ketika kamu bisa berkata jujur, "Aku juga pernah gagal," atau "Aku dulu pernah takut banget ngadepin itu," kamu sedang membuka ruang koneksi yang lebih dalam. Karena saat kamu berani memperlihatkan bahwa kamu manusia biasa, kamu membuat orang lain merasa tidak sendiri. Kamu memberi pesan, "Aku pun pernah merasa apa yang kamu rasakan." Dan dari situlah hubungan menjadi lebih nyata. Kesannya akan jauh lebih kuat daripada sekadar penampilan luar. Terakhir, mari kita bahas tentang memaafkan diri sendiri jika kesan pertama tidak berjalan sempurna. Tidak semua pertemuan akan langsung menghasilkan impresi yang baik. Kadang kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja tidak meninggalkan jejak yang berarti. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu belajar dari setiap pertemuan. Apa yang bisa kamu tingkatkan? Apa yang bisa kamu ubah? Apa yang harus kamu pertahankan? Setiap pertemuan adalah latihan. Dan semakin kamu terbiasa bertemu orang baru dengan sikap yang tulus, sopan, dan penuh perhatian, maka kamu akan jadi pribadi yang tidak hanya menarik, tapi juga autentik dan kuat. Kesan pertama bukanlah tentang kamu menjadi siapa, tapi tentang kamu bagaimana. Bagaimana kamu memperlakukan orang, bagaimana kamu hadir, dan bagaimana kamu menciptakan rasa nyaman. Semua itu akan lebih berarti daripada semua atribut luar yang bisa berubah kapan saja. Kalau kita renungkan kembali, kesan pertama itu ibarat daun yang jatuh di permukaan air. Meskipun ringan, tapi dia menciptakan gelombang yang menyebar ke segala arah. Mungkin kecil, mungkin tenang, tapi dia meninggalkan jejak. Dan jejak itu, jika cukup kuat, akan tetap terasa bahkan setelah waktu berjalan jauh. Kesan pertama yang membekas bukan datang dari kesempurnaan, tapi justru dari kehadiran yang apa adanya, dari tatapan mata yang jujur, dari senyum yang tidak dibuat-buat, dari respon kecil yang penuh perhatian. Bukan soal kamu tahu harus bilang apa, tapi soal kamu tahu bagaimana hadir, benar-benar hadir, di depan seseorang yang baru saja kamu kenal. Kesan pertama bukan tentang siapa yang paling berisik, siapa yang paling percaya diri, atau siapa yang paling menarik secara penampilan. Tapi tentang siapa yang bisa membuat orang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Karena itulah yang akan diingat. Bukan bajumu, bukan parfummu, tapi perasaan yang kamu tinggalkan. Dan yang lebih penting dari semuanya, kesan pertama adalah tentang menghargai momen. Kamu mungkin hanya punya waktu beberapa menit, bahkan mungkin hanya beberapa detik. Tapi dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa membuat orang merasa, "Aku senang pernah ketemu kamu." Dan kalau kamu bisa menciptakan itu, maka kamu tidak hanya meninggalkan kesan, tapi juga kenangan. Bayangkan seseorang pulang dari sebuah pertemuan, lalu di perjalanan pulang dia senyum-senyum sendiri. Bukan karena kamu lucu, bukan karena kamu luar biasa, tapi karena kamu membuat dia merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Kamu membuat dia merasa penting, meski hanya sebentar. Dan itu adalah hadiah yang langka. Terkadang,
Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana aku terlihat di matanya, sampai lupa bertanya, apa yang dia rasakan saat bersamaku. Padahal justru itu yang lebih penting. Karena orang mungkin lupa wajahmu, mungkin lupa namamu, mungkin lupa detail percakapan, tapi mereka gak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa. Jadi mulai sekarang, ubahlah niatmu saat akan bertemu orang baru. Jangan lagi niatnya sekadar, aku harus tampil keren, tapi jadikan niatmu, aku ingin membuat dia merasa nyaman. Karena dengan niat yang benar, maka sikap, ucapan, dan energimu akan mengikuti. Dan dari situ, kamu akan secara alami menjadi pribadi yang menyenangkan untuk dikenang. Dan ingatlah, tidak semua kesan pertama akan membuahkan hasil langsung. Bisa saja kamu sudah berusaha tampil tulus, tapi orang lain sedang tidak siap menerimanya. Bisa juga kamu membuat kesan yang baik, tapi dia terlalu sibuk untuk benar-benar merasakannya. Tapi itu bukan kegagalan. Karena meninggalkan kesan itu bukan soal hasil, tapi soal proses. Soal bagaimana kamu tetap membawa nilai yang baik, tanpa bergantung pada respon orang lain. Kamu gak bisa mengendalikan bagaimana orang menilai kamu. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu hadir. Kamu bisa memilih untuk tetap sopan meski tak dibalas. Kamu bisa memilih untuk tetap tulus meski tak dihargai. Karena yang paling penting bukan apa yang kamu terima, tapi apa yang kamu berikan. Dan jika yang kamu berikan adalah rasa hormat, kejujuran, dan kehangatan, maka itu akan kembali padamu, cepat atau lambat, dalam bentuk yang lebih indah. Inilah inti dari semua yang kita bicarakan sejak awal. Kesan pertama bukan tentang kamu ingin dilihat luar biasa, tapi tentang kamu yang hadir dengan cara yang membuat orang merasa mereka juga luar biasa. Kamu hadir, bukan untuk tampil, tapi untuk terhubung. Dan di sanalah letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Jadi, saat nanti kamu akan bertemu seseorang untuk pertama kalinya, tenangkan hatimu. Tarik napas. Ingat semua hal kecil yang telah kamu pelajari. Tatapan mata yang jujur, senyum yang hangat, pendengaran yang aktif, pertanyaan yang tulus, cerita yang ringan, gestur yang sopan, dan kehadiran yang utuh. Lalu biarkan dirimu mengalir bersama momen itu. Tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa perlu menjadi siapa-siapa, cukup jadi dirimu sendiri yang terbaik. Karena kadang, justru saat kamu tidak sedang berusaha keras untuk membuat kesan, disitulah kamu sedang menciptakan kesan yang paling tak terlupakan. Dan jika suatu hari dia mengenangmu, bukan karena kamu luar biasa, tapi karena kamu membuatnya merasa luar biasa, maka kamu sudah berhasil. Itulah rahasia sebenarnya dari membuat kesan pertama yang gak akan pernah dilupain sama dia.